3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Nisha Zara Sofa. Nama saya Nalaminarti Butar-Butar. Nama saya Nur Halimah. Nama saya Thompson Donovan. Dan di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu pendapatan yang masih harus diterima, koreksi pencatatan, dan persediaan barang dagang. Nalaminarti Butar-Butar. Di sini saya akan membahas tentang pendapatan yang masih harus diterima. Pengertiannya, pendapatan yang masih akan diterima adalah kebalikan dari beban yang masih harus dibayar. Perusahaan sudah memberikan jasa kepada pihak lain, namun pihak tersebut belum membayarkan. Pendapatan bunga yang sudah menjadi hak bank tetapi belum dibayar tunai oleh nasabah pada akhir periode akuntansi. Semua contoh di atas menurut Weigand et al. Disebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan akrual. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, yaitu dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggannya. Pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia merupakan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas perusahaan yang normal pada suatu periode, di mana arus masuk tersebut dapat mempengaruhi pada kenaikan ekuitas yang tidak berasal kontribusi penanaman modal. Jurnal penyelesaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Yang pertama, persediaan barang dan jasa. Jurnal penyelesaian digunakan dalam menghilangkan persediaan barang atau awal yang ada di neraca saldo, serta mencatat persediaan barang atau akhir berdasar informasi dari stock of name dalam periode. Jurnal penyelesaian bisa dilihat di atas. Bisa dilihat ada ikhtisar rugi laba, persediaan barang awal, persediaan barang akhir, dan ikhtisar rugi laba lagi. 2. Persediaan perlengkapan. Sejumlah perlengkapan yang telah terpakai selama periode dalam kegiatan perusahaan juga memerlukan jurnal penyelesaian yang dapat disusun dengan cara sebagai berikut. Beban perlengkapan, perlengkapan senilai, perlengkapan yang terpakai. Yang ketiga, penyusutan aset tetap. Aktiva tetap terwujud atau aset tetap dalam satu periode juga memerlukan jurnal penyesuaian yang bisa dibuat menggunakan metode seperti berikut. Beban penyusutan, akumulasi penyusutan. 4. Biaya YMH dibayar. Biaya yang menjadi hak atau YMH namun masih belum dibayarkan tunainya juga perlu dibuatkan jurnal penyelesaian di akhir periode. Contoh pembuatan akun ini dapat menggunakan metode sebagai berikut di atas gambar ini. Terus 5. Biaya dibayar di muka. Biaya yang sudah digunakan bisa dibuatkan jurnal penyelesaian saat melakukan pembayaran dan dicatatkan sebagai biaya dibayar di muka pada akhir periode. Penyusunan jurnal untuk akun bisa dibuat sebagai berikut di gambar sini. 6. Penaksiran piutang tak tertagih. Kerugian piutang yang tak tertagih dapat dibuat jurnal penyelesaian untuk mengetahui nilai sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyelesaian untuk akun ini dapat disusun sebagai melalui metode seperti ini yang di atas gambar ini. 7. Penyelesaian saldo kas di bank dengan laporan rekening koran. Apabila terdapat selisih antara saldo kas di bank yang dicatat oleh perusahaan dengan saldo di rekening koran bank, maka koreksi di akhir periode dapat dilakukan menggunakan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyelesaian untuk akun seperti ini dapat disusun dengan metode seperti ini. 8. Pendapat YMH diterima. Pendapat yang menjadi hak atau YMH akan tetapi masih belum diterima tunainya juga perlu dibuatkan jurnal penyelesaian hingga di akhir periode. Sementara penulisannya dapat menggunakan metode sebagai berikut ini yang di atas gambar ini. 9. Penyelesaian saldo kas di bank dengan rekening koran di bank. Jurnal penyesuaian juga dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara saldo rekening yang dicatat perusahaan dan saldo yang dicatat oleh pihak bank. Sementara contoh dari jurnal penyesuaian ini misalnya bisa disusun sebagai berikut.
Saya Nesa Zaira Sofa. Di sini saya akan menjelaskan nomor 9, yaitu tentang penyesuaian saldo kas di bank dengan rekening koran dan dari bank. Jurnal penyesuaian juga dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara saldo rekening yang dicatat perusahaan dan saldo yang dicatat oleh pihak bank. Sementara contoh dari jurnal penyesuaian ini misalnya bisa disusun sebagai berikut. Jurnal koreksi pencatatan. Jurnal koreksi atau correcting entries adalah jurnal yang secara khusus dibuat untuk memperbaiki kesalahan ketika membuat laporan keuangan. Dalam hal ini, kesalahan tersebut adalah ketika melakukan pengkalifikasian akun atau ketika mencatat nilai transaksi. Ketika sedang melakukan pencatatan akuntansi, tidak dianjurkan untuk melakukan pencoretan atau menggunakan coret pen. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu keraguan dari berbagai pihak, sehingga tim keuangan atau akuntan harus melakukan perbaikan dengan membuat jurnal koreksi agar tidak memicu keraguan dari pihak lainnya. Cara membuat jurnal koreksi. Penting bagi mereka untuk mengetahui tahap-tahap membuat jurnal koreksi agar dapat mengatasi kebingungan tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun jurnal penghapusan. Sebelum menyusun jurnal penghapusan, jurnal yang terdapat kesalahan harus terlebih dahulu dihapus. Apapun cara dalam penyusunan jurnal penghapusan adalah dengan membalikkan posisi akun. Tidak hanya itu, posisi saldo pun harus dibalik. Langkah berikutnya adalah menyusun jurnal sebenarnya, di mana jurnal sebenarnya ini harus diisi akun serta jumlah yang benar. Dalam jurnal ini mencakup data yang seharusnya sebelum terjadinya kesalahan. Penyusunan jurnal sebenarnya terjadi agar dapat memperjelas perhitungan dalam jurnal. Langkah terakhir adalah pembuatan jurnal koreksi. Ketika proses penyusunan correcting entries, terdapat penambungan jurnal sebelumnya. Kedua jurnal ini nantinya akan dibandingkan untuk dilakukan koreksi. Terima kasih. Perlakuan dari koreksi fisikal sendiri tercantum dalam Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 tentang PPh. Koreksi fisikal dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif, intinya tujuan dari koreksi fisikal positif adalah menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak. Jadi koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan pengurangan atau pengeluaran biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fisikal. Secara rinci, penyebab dari koreksi positif menurut Ortax adalah 1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 2. Dana cadangan. 3. Pengganti atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan. 4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibiayakan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubung dengan pekerjaan yang dilakukan. 5. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. 6. Pajak penghasilan. 7. Gaji yang dibiayakan kepada pemilik. 8. Sanksi administrasi. 9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fisikal. 10. Biaya untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 11. Penyesuaian fisikal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebut di atas. Koreksi negatif. Sebaliknya, tujuan dari koreksi fiskal negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba PHKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri adalah 1. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. 2. Selisih penyusutan atau amortisasi
komersial di bawah penyusutan amortisasi fiskal. 3. Penyelesaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Skema laporan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Penyebab terjadinya koreksi fiskal adalah karena terdapat perbedaan perlakuan, pengakuan, penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Lalu untuk Anda yang memerlukannya, berikut ini adalah contoh tabel skema laporan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Terima kasih. Dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.